1 Januari 1985, beberapa jam setelah perayaan Tahun Baru, masyarakat Pensacola, Florida, Amerika Serikat dikejutkan dengan temuan mayat seorang wanita dengan kondisi mengenaskan. Mayat wanita tersebut ditemukan di pinggir jalan dengan keadaan setengah telanjang. Setelah diidentifikasi, diketahuilah wanita tersebut bernama Tonya Etheridge McKinley, seorang single mother berusia 23 tahun yang memiliki satu anak laki-laki berusia 18 bulan. Oleh kerabatnya, Tonya dikenal sebagai seorang yang periang dan selalu bisa memecah suasana jenuh dengan guyonannya. Yang unik dari kasus pembunuhan Tonya ini adalah pembunuhnya bebas berkeliaran sampai 35 tahun lamanya. Sampai akhirnya pada bulan Maret 2020, 35 tahun kemudian, seorang pria ditangkap karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan Tonya. Kenapa bisa? Berikut ulasannya. Pada malam 31 Desember 1984, Tonya Etheridge McKinley memutuskan untuk merayakan tahun baru dengan pergi ke bar di dekat rumahnya. Sekitar jam 1.30 malam, setelah merayakan tahun baru dengan minum-minum, bernyanyi, dan menari di bar, Tonya memutuskan untuk pulang. Ia pun pamit kepada teman-temannya dan meninggalkan bar. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, seorang ibu yang sedang berjalan menemukan mayat Tonya di pinggir jalan dengan keadaan luka-luka. Ia pun langsung melapor ke polisi. Setelah polisi datang, mereka langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi menyimpulkan bahwa si pelaku menyiksanya terlebih dahulu, kemudian baru membunuhnya dengan cara dicekik. Polisi pun mengamankan barang bukti yaitu rambut, cairan sperma, dan handuk yang berlumur darah dari TKP. Namun sayangnya, bukti-bukti yang dikumpulkan polisi tidak terlalu berguna untuk menangkap pembunuhnya, karena pada saat itu belum ada teknologi untuk menganalisa dan mencocokkan bukti DNA. Satu-satunya objek investigasi polisi adalah para saksi yang tak satu pun melihat pembunuhan terjadi. Karena tak ada bukti dan saksi yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk menangkap pembunuhnya, maka polisi memutuskan untuk menginvestigasi orang-orang yang biasa terkena kasus penyiksaan, yang mereka sebut sebagai usual suspect. Namun, investigasi tersebut pun tak membuahkan hasil. Untungnya, walaupun tak ada petunjuk yang bisa diandalkan, pihak kepolisian tidak pernah menutup kasus pembunuhan Tonya. Setelah tim investigasi pertama pensiun, mereka menyerahkan kasus tersebut kepada tim baru. Hingga akhirnya, 35 tahun kemudian, di tahun 2020, saat kasus tersebut ditangani oleh tim generasi ketiga, mereka menemukan petunjuk yang sangat membantu untuk menangkap pembunuh Tonya. Petunjuk tersebut ditemukan ketika polisi menemukan DNA seseorang yang mirip dengan DNA sperma tersangka di database sebuah situs genealogy. Kemudian mereka melakukan riset tentang pemilik DNA tersebut dan mencurigai salah satu keluarga pemilik DNA sebagai tersangka pembunuhan. Orang yang dicurigai polisi tersebut bernama Daniel Wells, pria kulit putih berusia 57 tahun dengan tinggi badan 2 meter. Untuk memastikannya, di bulan Maret 2020, tim investigasi mulai mengikuti Daniel dengan tujuan untuk mengambil sisa makanan atau puntung rokok milik Daniel. Setelah mereka berhasil mengantongi puntung rokok dan sisa permen karet milik Daniel, mereka mencocokkan DNA Daniel Wells dengan DNA sperma yang terdapat pada mayat Tonya. Akhirnya setelah diuji, ternyata DNA keduanya cocok. Setelah itu, polisi menangkap Daniel di jalan raya saat ia sedang mengendarai truknya. Kemudian sesampainya di kantor polisi, interogasi pun dimulai. Awalnya Daniel tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah terpojok, ia akhirnya mengakui bahwa ia pelaku pembunuhan Tonya Etheridge McKinley 35 tahun lalu. Setelah mengakui perbuatannya, Daniel meminta polisi untuk menelepon saudara dan temannya. Permintaannya pun dikabulkan. Berikut isi percakapannya di telepon. Hey Nan, I need you to listen to me about this. I did something 35 years ago. I'm down at the Pensacola Police Department, and I committed homicide. They got my DNA. I'm accepting responsibility for it. I should have come clean about this a long time ago. It's better than finding out the news. I'm gonna spend the rest of my life in prison.
Setelah 35 tahun bebas berkeliaran, akhirnya Daniel harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Namun, 2 minggu setelah penangkapannya, sebelum dijatuhi hukuman, Daniel Wells bunuh diri dengan cara gantung diri di dalam sel pada hari Rabu 25 Maret 2020. Timothy Davidson Jr., anak mendiang Tonya yang sekarang sudah dewasa, menyebut Daniel sebagai seorang pengecut dan berkata, "Ini membuat keluarga kami frustasi, karena kami telah menunggu begitu lama untuk mendapatkan keadilan. Namun sekarang, sepertinya kami malah ditinggalkan dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab." Terima kasih atas perhatiannya. Salam.